Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktista Devi, NIM 2018-11091. Saya dari kelas 5D Studi Kelayakan Bisnis kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini terdiri dari 3. Yang pertama, aspek pasar pada saat ini. Dulu kue putu bumbung ini mungkin masih menggunakan alat tradisional dalam proses pembuatannya. Misalnya, putu bumbung ini dibuat dengan cara dikukus menggunakan bahan bakar. Pencetaknya masih menggunakan dari bambu dan juga warnanya masih netral, yaitu warna putih. Yang kedua, aspek pasar di masa mendatang. Sedangkan di masa yang akan datang, tentunya dengan adanya teknologi, proses pembuatan putu bumbung ini tradisional berubah menjadi modern. Misalnya dari pencetaknya dulu dari bambu, sekarang bisa jadi dari aluminium. Dulu dikukusnya menggunakan bahan bakar, sekarang bisa menggunakan kompor gas. Dulu warnanya masih putih, sekarang bisa warna hijau, coklat, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsumen pada aspek pasar saat ini. Putu bumbung ini pengelompokan demografi ditujukan kepada remaja, anak-anak, dan dewasa, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Perkembangan harga putu bumbung kondisi pasar saat ini hingga kondisi pasar mendatang. Yang pertama, harganya Rp5, lalu naik lagi menjadi Rp250. Selanjutnya akan semakin naik menjadi Rp5.000 sampai Rp10.000. Itu hanya satu porsinya. Oke, selanjutnya kebijakan pemerintah dalam proses pembuatan kue putu bumbung. Kebijakan pemerintah dalam usaha ini kemungkinan bisa juga memberikan fasilitas atau memberikan kemudahan seperti pembinaan, cara membuat kemasan, permodalan, dan membantu promosi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu estimasi potensi pasar. Jumlah konsumennya itu ada 500. Pendapatan rata-rata konsumen 2.500.000. Jumlah pesaingnya 9. Besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja itu saya misalkan 50%. 50% ini saya kalikan 2.500.000. Hasilnya 1.250.000. Terus kemungkinan belanja itu saya misalkan 40%. Dikali 1.250.000. Hasilnya 500.000. Selanjutnya potensi pasar 500.000 saya kalikan dengan jumlah konsumen yaitu 500 orang. Hasilnya 250 juta. Yang terakhir potensi penerimaan 250 juta dibagi 10. 10 ini dari jumlah pesaing ada 9 plus 1. Jadi hasilnya 10. Jadi potensi penerimaan 250 juta dibagi 10 hasilnya 25 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Alkaf, NIM 118. Saya dari kelas D. Saya juga dari kelompok 4. Saya di sini akan mempresentasikan aspek pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi itu dibagi menjadi 3. Ada segmentasi geografi, dan segmentasi demografi, dan segmentasi psikografi. Saya di sini akan membahas masalah makanan ringan, yaitu makanan putu bumbung. Yang pertama kita mulai dari segmentasi geografi. Putu bumbung ditujukan oleh masyarakat di sekitar Kudus, terutama yang di Bali Jagung Keluar Kudus. Segmentasi demografi. Dalam kasus putu bumbung ini, pengelompokan demografi ditujukan kepada semua kalangan mulai dari anak-anak sampai masyarakat sekitar wilayah Kudus. Segmentasi psikografi. Putu bumbung mensegmentasikan terutama dari kalangan bawah sampai atas pun bisa menikmati makanan putu bumbung ini. Yaitu berikutnya adalah targeting. Dari segi usia, putu bumbung menargetkan produknya untuk dikonsumsi dari segala usia dari umur 4 tahun
sampai umur 50 ke atas bisa mengkonsumsi makanan tradisional ini. Putu Bumbung tidak menargetkan segmen pasarnya karena semua kalangan bisa menikmati makanan tradisional ini baik dari daerah desa maupun kota. Dengan rasanya yang legit dan lembut membuat makanan ini digemari banyak orang. Selanjutnya adalah positioning. Putu Bumbung selama ini memposisikan dirinya sebagai produk makanan ringan, terlepas konsumsi makanan berat. Selain itu pun, Putu Bumbung identik dengan legit, lembut, serta manis karena isi gula merahnya sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi oleh siapapun. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Ya, di sini kami dari kelompok 4. Bauran pemasarannya adalah nomor 1 adalah produknya. Produknya adalah makanan tradisional Putu Bumbung. Harganya di sini kita mengasih harga satu porsi 10.000 sampai ada yang 5.000. Baik isinya dalam satu porsi itu ada 10 biji. Ya, yang 5.000 ini adalah rasa original. Karena perkembangan yang baru, kita mengasih harga ada yang 10.000. Dengan harga 10.000 ini, kita mendapatkan 10 biji Putu Bumbung dengan warna yang berbeda, yaitu ada warna hijau dan coklat. Selanjutnya yaitu nomor 3, tempat. Kita memilih lokasi di GOR. Kita memilih lokasi di GOR karena letaknya yang strategis dan sesuai target pasar kita yang menjual makanan ringan. Banyak juga masyarakat mengunjungi GOR untuk bersantai dengan warganya atau kerabat atau teman-temannya. Sehingga untuk penjualan Putu Bumbung cukup bagus di sana. Nomor 4, promoting. Media promosi kita adalah melalui sosmed, yaitu bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, dan kita juga mengedarkan pada semua orang yang ingin memesan Putu Bumbung melalui media sosial, yaitu melalui WA juga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Hayu Mutmainah NIM 2018-11-213. Studi kelayakan bisnis kelas 5D dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang penerapan aspek teknis dan aspek manajemen pada usaha Putu Bumbung dan aspek keuangan. Yang pertama yaitu aspek teknis. Ada lokasi, luas produksi, dan layout. Lokasi Putu Bumbung kita berada di Kudus, pada tepatnya Jalan Gor Werkuwetan Kudus, Jawa Tengah. Luas produksi, luas tempat lebar 3 meter x 4 meter, ukuran gerobak 1,5 meter x 1 meter, dan layout menyediakan stand gerobak dan tempat makan. Tempat dihiasi dengan gambar yang cocok untuk foto serta terdapat bunyi seperti peluit yang berasal dari lubang kecil pembuatan putu tersebut. Jadi kita menyediakan tempat untuk pembeli yang ingin makan di tempat berupa meja dan kursi dan alat makan yang lainnya. Di lokasi kita, di tempat kita itu juga terdapat seperti dekor-dekoran foto-foto yang unik, foto-foto yang cocok untuk foto seperti anak muda zaman sekarang kan di mana-mana selalu foto, selalu mengunggah ini loh dia lagi ada di sini, tempatnya seperti ini. Sehingga jika tempatnya menarik itu bisa menarik rasa minat pengunjung. Itu yang kita terapkan di usaha kita. Yaitu selanjutnya ada aspek manajemen. Ada pemilik usaha, pelayan, dan kasir. Pemilik usaha penanggung jawab atas jalannya usaha sekaligus orang yang memberikan modal awal pada usaha ini. Selanjutnya ada koki. Kita memiliki 1 koki yang bertugas dalam proses pembuatan kue bumbung. Selanjutnya kita punya 2 pelayan yang bertugas untuk menyajikan putu bumbung dan melayani pembeli. Dan memiliki 1 kasir yang mengatur keluar masuknya pembayaran. Selanjutnya ada jadwal kegiatan kita. Kita membuka usaha ini buka setiap hari pukul 13.00 sampai 21.00 atau sampai habis. Misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini,
kemungkinan penjualan kita itu mengalami kondisi yang sepi, kadang tidak habis. Jadi kita maksimal buka sampai jam 21.00 atau jam 9 malam. Tidak sampai harus wajib habis semuanya. Tapi kalau bisa, kita berusaha untuk menghabiskan putu bumbung kita. Selanjutnya ada aspek keuangan, yaitu yang pertama kebutuhan dana. Jadi kita dari modal awal dari pemilik usaha tersendiri itu 2 juta dengan biaya sewa tempat, listrik, air dan yang lainnya itu 400.000 per bulan. Pendapatan yang diharapkan minimal 1 juta per hari untuk menutup modal sehingga kita dapat memperoleh laba. Selanjutnya yaitu sumber dana. Dana yang kita punya itu berasal dari pemilik usaha sendiri, yaitu modal sendiri, uang pribadi, bukan pinjaman dari manapun. Jadi kita punya modal sendiri itu tanpa harus minjam dari bank atau dari orang lain atau dari penanaman saham atau yang lainnya. Jadi itu benar-benar pure uang pribadi sendiri untuk dijadikan modal pertama untuk membangun usaha putu bumbung ini. Selanjutnya ada metode penelitian investasi. Kita punya alat makan 1 set 25.000, piring 1 lusin 70.000, gelas 1 lusin 30.000, kursi 160.000, serbet 5.000, meja 300.000, tempat sampah 15.000, cetakan kue 15.000, kayu arang 10.000, gerobak 1.500.000, wadah 50.000, pembungkus kue 50.000. Jadi total keseluruhan jumlah itu 2.230.000. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Surotin dengan NIM 2018-11548. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek faktor lingkungan dan aspek faktor yuridis. Aspek lingkungan, manfaat ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi, hambatan ekonomi bagi penjual kue tradisional atau kue putu bumbung yaitu penurunan omset di saat masa pandemi saat ini. Menjaga kebersihan di sekitar tempat berjualan putu bumbung sehingga membuat para pembeli nyaman. Sosial, masyarakat tidak akan melupakan kue tradisional yang hampir sulit ditemukan dan orang-orang akan masih bisa merasakan enaknya kue putu bumbung yang semakin banyak rasa semakin modern. Politik dan budaya, ikut mentaati peraturan yang berlaku di wilayah sekitar berjualan dan bisa menciptakan peluang baru bagi masyarakat untuk menemukan peluang usaha baru. Dan dengan adanya usaha putu bumbung ini, banyak masyarakat yang kembali mengenal makanan tradisional khas Jawa. Penanganan limbah. Pada usaha putu bumbung ini, limbah yang dihasilkan yaitu limbah dari proses penjualan dan proses produksi, sehingga usaha putu bumbung tidak menghasilkan banyak limbah. Limbah yang dihasilkan yaitu limbah dari sisa bahan-bahan pembuatan putu bumbung dan bungkus putu bumbung. Air cucian alat yang digunakan dalam proses pembuatan adonan kue putu bumbung dibuang ke tempat pembuangan air atau selokan. Aspek yuridis. Bentuk perusahaan kue putu bumbung yaitu perseorangan. Izin usaha dari pihak yang berwenang atau dinas perdagangan. Izin lokasi kue putu bumbung yaitu Balai Jagung Gor Kudus. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.